Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rimbun, hiduplah dua orang kakak beradik yatim piatu, Lelia dan Laras. Lelia, sang adik, dikenal oleh seluruh desa karena kecantikan paras dan kebaikan hatinya. Senyumnya sehangat mentari pagi, dan sikapnya yang tulus membuat semua orang menyayanginya. Namun, kehangatan itu tidak pernah sampai ke hati kakaknya, Laras. Laras tumbuh dalam beang-beang adiknya. Setiap pujian yang ditujukan untuk Lelia terasa seperti tamparan baginya. Ia merasa Lelia telah merebut semua perhatian dan kasih sayang yang seharusnya menjadi miliknya sebagai anak sulung. Perasaan iri itu perlahan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Setiap hari, Laras melampiaskan kepahitannya pada Lelia. Pakaian bersih Lelia disembunyikannya. Jatah makanan, Lelia diambilnya tanpa sisa. Dan kata-kata pedas selalu keluar dari mulutnya, berharap bisa melukai hati adiknya. Namun, Lelia tidak pernah membalas. Meski hatinya seringkali menangis dalam diam, ia hanya bisa berdoa dalam kesunyian, memohon agar suatu hari nanti, hati kakaknya bisa dilembutkan oleh kebaikan. Baginya, Laras adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan ia tidak ingin kehilangan ikatan itu. Suatu sore yang teduh, saat Lelia sedang membersihkan lumut di sekitar mata air jernih, di tepi hutan, sebuah suara tangisan lirih menarik perhatiannya. Ia mencari sumber suara itu dan menemukan sesosok makhluk mungil yang indah. Seorang peri air bernama Feyra, sayap Feyra, yang berkilauan tersangkut di antara akar pohon yang tajam dan berduri. Sang peri merintih kesakitan, tak mampu melepaskan diri. Tanpa berpikir dua kali, Lelia segera menghampiri Feyra. Dengan sangat hati-hati, ia mulai menyingkirkan akar-akar tajam itu satu persatu. Tangannya yang mungil tergores hingga berdarah. Namun, ia tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah menyelamatkan makhluk malang itu. Setelah beberapa saat, sayap Feyra akhirnya terbebas. Peri kecil itu terbang dengan gembira, melingkari kepala Lelia sebagai tanda terima kasih. Kebaikan hatimu sungguh murni, wahai anak manusia, bisik Feyra sebagai balasannya. Terimalah hadiah dariku. Dari telapak tangannya, Feyra memunculkan sebuah kalung dengan liontin kristal yang berkilauan seperti tetesan air pagi. Ini adalah kalung kristal air. Lanjutnya, kalung ini tidak akan mengubah dunia di sekitarmu, tetapi ia akan mengeluarkan keajaiban untuk menjaga hatimu, agar tetap murni dan melindungimu dari kepedihan. Lelia menerima kalung itu dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tidak tahu bahwa dari balik semak-semak, sepasang mata mengawasinya dengan penuh kedengkian. Laras telah mengikuti Lelia dan melihat semua kejadian itu. Kebenciannya mencapai puncaknya. Ia tidak peduli dengan peri atau keajaiban. Yang ia inginkan hanyalah kalung kristal itu. Ia yakin kalung itulah yang akan memberinya kecantikan dan perhatian yang selama ini ia dambakan. Malam itu, di bawah selimut kegelapan, saat Lelia sudah terlelap, Laras menyelinap masuk ke kamar adiknya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kalung kristal air dari leher Lelia. Hatinya berdebar kencang saat ia mengenakan kalung itu. Ia menunggu, berharap sebuah keajaiban akan terjadi. Namun, tidak ada apa-apa. Kalung itu terasa dingin dan berat di lehernya, seolah memancarkan kegelapan yang sama dengan hatinya. Rasa kecewa dan marah membuncah di dada Laras. Jika ia tidak bisa memilikinya, maka Lelia juga tidak boleh. Dengan perasaan benci yang meluap-luap, ia berlari ke halaman belakang dan melemparkan kalung kristal itu ke dalam sumur tua yang gelap dan dalam. Biarlah kalung itu hilang selamanya, pikirnya. Keesokan paginya, kepanikan melanda Lelia saat menyadari kalungnya telah hilang. Ia tahu hanya ada satu orang yang mungkin melakukannya. Dengan langkah berat, ia menghampiri Laras yang sedang duduk termenung di beranda. Namun, alih-alih amarah, yang keluar dari bibir Lelia adalah senyum getir. Kakak mengambil kalung itu karena kakak berpikir kalung itu akan membahagiakanmu, bukan? Ujar Lelia dengan suara lembut. Aku tidak marah, Kak. Aku hanya sedih karena ternyata kakak masih sangat membenciku. Kata-kata Lelia bagai ribuan jarum yang menusuk hati Laras. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di antara mereka, dan Feyra, si peri air, menampakkan diri.
Laras, kata Vera. Suaranya terdengar menenangkan, namun tegas. Kalung itu tidak memberimu keindahan, karena ia bukanlah sumber keindahan. Kalung itu adalah cermin dari hati Lelia. Ia memancarkan kebaikan murni yang menolak untuk membenci, meskipun disakiti berulang kali oleh orang yang paling ia sayangi. Vera kemudian berpaling kepada Lelia, yang air matanya mulai mengalir. Lelia, meskipun kalung itu hilang, engkau telah lulus dari ujian terberat. Engkau tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Dan itulah kemenangan sejati. Mendengar itu, pertahanan Laras runtuh. Ia menjatuhkan diri ke tanah. Menangis tersedus. Aku sangat membencimu, Lelia. Isaknya. Karena semua orang mencintaimu. Tapi, sekarang aku sadar. Aku membencimu. Karena aku iri. Aku iri pada kebaikan hatimu yang tidak pernah kumiliki. Maafkan aku, Lelia. Maafkan aku. Lelia segera berlutut dan memeluk kakaknya erat-erat. Air matanya ikut membasahi bahu Laras. Aku tidak pernah membencimu, Kak, bisiknya. Kebencian hanya akan menyakiti kita berdua. Mari kita lupakan semua ini. Kita bisa saling menyayangi mulai sekarang. Saat pelukan hangat itu menyatukan mereka, sebuah keajaiban terjadi. Dari dalam sumur tua, kalung kristal air melayang keluar, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kalung itu bergerak perlahan dan melingkari leher Laras. Kali ini, kalung itu tidak lagi terasa dingin, melainkan hangat dan memancarkan cahaya yang menenangkan. Vera tersenyum menyaksikan pemandangan itu. Kebencian di hati Laras telah mencair, digantikan oleh pengakuan dan penyesalan. Katanya, kalung itu hanya akan bersinar saat hati pemakainya tidak lagi menyimpan kebencian. ingatlah, anak-anakku. Kebencian adalah racun yang hanya akan merusak hati sendiri. Pilihlah untuk mengampuni dan menyayangi. Karena itulah kekuatan yang sejati. Sejak hari itu, Laras tidak lagi menjadi beang-beang yang penuh dengki. Ia dan Lelia hidup rukun, saling menolong dan menjaga. Laras akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah saat ia merebut apa yang dimiliki adiknya, melainkan saat ia melihat adiknya tersenyum bahagia karenanya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa!